Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay kids, now we will continue our study in math. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran math. Kita sudah masuk ke chapter 3, ke bab 3 yang judulnya angles atau sudut. Sudut di sini kalian pastinya sudah pernah mempelajarinya. Di math pun dulu pernah sedikit mempelajari tentang angles ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi mempelajari tentang angles. Nah, di sini ada beberapa angles atau sudut. Kita ingat-ingat kembali sudut apakah ini semuanya, ada sudut A, sudut B, sudut C, sama sudut D. Nah, dari yang sudut A dulu ini ya, angles A is exactly 90 degree. Sudut A itu tepat 90 derajat. Kalau tepat 90 derajat namanya sudut apa ya? Ya, sudut yang tepat 90 derajat itu namanya right angle atau sudut siku-siku. Nah, di sini ada tulisannya di bawah sudut masing-masing ya. Nah, sekarang yang sudut B, kira-kira ini sudut apa ya? Angle B is smaller than 90 degree. Sudut B itu lebih kecil dari 90 derajat. Kalau lebih kecil dari 90 derajat itu namanya acute angle atau sudut lancip. Nah, di sini ada tulisannya angle B is an acute angle yang dicetak tebal. Nah, sekarang yang sudut C. Angle C is greater than 90 degree but smaller than 180 degree. Sudut C itu lebih besar dari 90 derajat namun lebih kecil dibanding 180 derajat. Nah, ini namanya sudut apa ya? Ya, betul sekali, sudut tumpul. Kalau bahasa Inggrisnya obtuse. Ini yang dicetak tebal yang kedua. Angle C is an obtuse angle. Nah, sekarang yang D. Di sini kita lihat ini sudutnya itu seperti apa ya? Full ya, setengah lingkaran. Nah, angle D is exactly 180 degree. Sudut D itu tepat 180 derajat. Nah, kalau tepat 180 derajat ini namanya straight angle atau sudut lurus. Angle D is a straight angle yang tulisannya di paling bawah ini ya. Jadi ada right angle, acute angle, obtuse angle, dan straight angle. Nah, di sini ada bentuk di sini di dalamnya itu ada bermacam-macam angles yang ditandai dengan warna pink ini. Nah, ada huruf P, Q, R, S. Nah, masing-masing sudut ini berbeda-beda. Mulai dari yang sudut P. Nah, yang ditandai warna pink paling bawah ada huruf P. Angle P is an acute angle. Setujukah kalian? Sudut P itu adalah acute angle, sudut lancip. Iya ya, karena ini lancip kurang dari 90 derajat itu namanya sudut lancip atau acute angle. Sekarang yang Q. Yang Q is a right angle. Sudut Q adalah sudut siku-siku, betul? Ya, betul, karena ini garisnya tegak lurus ya. Yang bawah lurus, yang atas lurus itu namanya right angle atau sudut siku-siku. Sekarang yang sudut R is an obtuse angle, betulkah? Ya, betul sekali ya. Sudut R itu terlihat di situ membuka lebar lebih besar dari 90 derajat namun tidak lebih dari 180 derajat. Itu adalah sudut tumpul atau obtuse angle. Sekarang yang S. Nah, yang S ini garisnya atau sudutnya ini setengah lingkaran lurus. Nah, ini adalah straight angle. Jadi ada 4 sudut di sini. Oke, ini untuk praktisnya silakan dikerjakan. Ada macam-macam sudut, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaan nomor 1, which angles are acute angles? Mana sudut yang lancip? Kalian tulis abjadnya. Misalkan sudut lancipnya kalian milih A, berarti tulis A. Terus apalagi yang sudutnya lancip? Bisa lebih dari 1 ya. Terus
pertanyaan selanjutnya, which angles are obtuse angle? Mana sudut yang tumpul? Tulis di sini juga di kotak yang biru yang kedua. Bisa lebih dari satu. Nah, sekarang yang nomor 2, name the angle that are obtuse. Dari bentuk yang di nomor 2 ini, mana sih yang sudut tumpul? Apakah V, apakah W, apa X, apa Y, apa Z? Mana? Tulis di kotak biru yang kosong ini. Kira-kira mana yang sudut tumpul? Apakah V, apa W, apa X, apa Y, apa Z? Ya, kalian tulis di situ. Kalian bisa menemukan berapa? Oke. Nah, ini tugas pertama. Silakan kalau sudah selesai kalian kirim ke ustazah di foto. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kalian siapkan ini ya, busur derajat. Pasti kalian sudah punya, dulu juga pernah belajar mungkin di pelajaran matematika. Nah, ini busur derajat atau protractor ya. A protractor is a measuring tool used to measure angles in degrees. It is marked equally into 180 parts. It has two scale marked from 0 degree to 180 degree. Nah, jadi protractor ini adalah alat untuk mengukur sudut ya dalam derajat. Dari sudut 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini bagian-bagiannya ada baseline atau garis yang ini ya, paling bawah. Ada center mark atau garis tengahnya, ada inner scale atau ukuran yang bagian dalam, dan outer scale atau ukuran yang luar. Nah, nanti kita gunakan bagian-bagian ini. Nah, di sini kita akan praktek untuk mengukur berapakah besar sudut dari ini ya, A, B, C, sudut A. Nah, silakan gunakan protractor kalian dan ukur gambar sudut ini yang ada di buku kalian ya. Nah, step pertama atau cara yang pertama, place the center mark of the protractor over point B. Silakan letakkan protractornya atau busur derajatnya itu ke bagian tengah dari sudut ini ya, sudut A. Nah, di sini bagian tengahnya itu yang center line-nya itu ditempelkan ke B. Nah, adjust the baseline of the protractor so that it is on the line BC. Terus baseline-nya itu diluruskan dengan garis BC. Kalau tengahnya itu di titik B itu harus lurus, terus nanti baseline-nya atau garis bawahnya itu diluruskan dengan BC sehingga lurus kayak gini. A, B, C. From the line BC, start reading from 0 degree on the inner scale to the line AB. Dari garis BC kalian silakan lihat membaca dari bagian 0 di inner scale atau di pengukuran yang tengah, kira-kira itu menunjukkan angka berapa. Nah, ternyata lurus ya, garis yang atas itu yang BA itu atau AB itu lurus di 90, berarti ini ukurannya 90 derajat. Jadi sudut ini adalah sudut 90 derajat atau right angle atau sudut siku-siku. Nah, kalian bisa mengukur dengan sudut yang lain menggunakan protractor atau busur derajat. Nah, di sini kalian praktek untuk mengukur ya. Sebelum kalian mengukur dengan protractor atau busur derajat, kira-kira dulu sudut A itu berapa derajat ya perkiraan kalian, dan sudut B itu berapa derajat perkiraan kalian. Kira-kira A itu sudut acute atau sudut obtuse. B juga apakah sudut acute atau obtuse. Acute itu sudut kalau acute itu sudut lancip, kalau sudut obtuse adalah sudut tumpul. Nah, kalau sudah kalian perkirakan, sekarang kalian praktek dengan protractornya apakah betul perkiraannya kalian lakukan. Nah, di sini ini ya, ini hasilnya yang tadi apakah sama dengan hasil ini? Yang A itu 45 derajat, kalau yang B itu 140 derajat. Betul nggak? Ya.
Kalau sudah betul berarti pengukuran kalian sudah tepat. Nah, di sini praktisnya silakan siapkan protractor kalian. Nomor 1, what is the size of each angle? Berapa sih masing-masing sudut ini besarnya? Kalau kalian belum ada protractor, kalian membaca protractor yang ada di buku ini saja. Sudah terlihat ya, nggak perlu pakai busurnya kalian, tapi pakai gambar ini saja sudah bisa. Kalau kalian belum punya protractor, kalian tulis dari yang 1A itu sudutnya berapa derajat, kalau yang B juga berapa derajat, itu dilihat. Cara melihatnya itu lihat garis, nah yang nomor 1A dulu ya, lihat garis BA itu menunjuk ke berapa derajat, yang B itu garis ED itu menunjuk ke garis berapa derajat, terus yang C P atau PQ itu menunjuk ke angka berapa, terus kalau yang D itu KJ atau JK itu menunjuk ke garis berapa, itu sudutnya, besar sudutnya, tulis di kotak biru di bawah. Nah, untuk yang nomor 2, estimate atau perkira-kira, mengira-ngira, then measure the size of the angle using a protractor. Yang pertama kali kalian lakukan, lihat A, B, C itu masing-masing namanya sudut apa, tulis di type of angle, acute apa obtuse ya, di kotak yang besar yang pertama ini, kotak biru, kalian tulis A itu sudut apa namanya, B itu sudut apa namanya, C sudut apa namanya, acute atau obtuse. Tulisan acute atau obtuse-nya ini ada di kotak yang warna orange ya. Nah, sekarang estimate. Estimate ini adalah hasil perkiraannya kalian sebelum kalian ukur menggunakan protractor. Kira-kira sudutnya berapa derajat. Ini perkiraan ya, bisa meleset, bisa betul pas apa dengan pengukuran yang asli itu bebas ya. Jadi enggak harus betul yang estimate, kira-kiranya kalian saja. Nah, sekarang yang actual. Nah, ini yang harus betul menggunakan protractor atau busur derajat, diukur A, B, C itu berapa derajat. Bisa dipahami ya. Kotak besar yang pertama yang di kotak orange ini itu menuliskan nama-nama anglesnya, acute apa obtuse. Terus yang kedua estimate itu besar perkiraannya kalian itu sudutnya beratnya berapa. Terus yang ke selanjutnya actual itu adalah sudut aslinya atau yang pasti kalian menggunakan protractor. Bisa dipahami ya. Untuk tugas kali ini silakan, tadi ada 2. Yang pertama tadi yang halaman sebelumnya difotokan ke Ustazah, yang halaman ini pun juga difotokan ya. Ini nomor 1 dan nomor 2. Silakan pelajari, kerjakan tugasnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.